Oke, kali ini kita bakal bongkar satu teka-teki paling menarik di bursa saham kita, yaitu soal PT Agung Menjangan Mas Tbk, atau yang kodenya AMS. Kenapa menarik? Karena valuasinya ini jujur aja bikin garuk-garuk kepala. Nah, kita bakal coba bedah bareng-bareng, lapis demi lapis. Langsung ke pertanyaan utamanya ya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan aquaculture yang ya bisnisnya sangat tradisional bisa dihargai sampai lebih dari 30 kali lipat penjualannya? Kalau kita lihat sekilas aja angkanya, ini aneh banget kan? Nah, inilah yang mau kita cari tahu jawabannya. Nah, ini dia datanya. Dan ini yang bikin makin aneh. Coba deh kita lihat perbandingannya. Rasio harga terhadap penjualan atau price to sales-nya AMMS itu 31,6 kali. Gampangnya gini, investor itu rela bayar hampir Rp32 buat setiap Rp1 pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Sekarang kita bandingin sama perusahaan sejenis. Maxi cuma 3,3 kali, CRAB malah nggak sampai 1 kali. Jomplang banget kan? Ini jelas ada sesuatunya di balik angka ini. Oke, biar kita ngerti ceritanya, kita harus mundur sedikit. Kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya AMS ini bisnisnya ngapain sih dari dulu? Jadi intinya MMS ini ya perusahaan yang bisnisnya nyata banget, sangat membumi. Mereka itu penyedia jasa buat aquaculture, budidaya udang, ikan, dan sejenisnya. Dari mulai nyiapin tambak, ngerawat, ngawasin, sampai nanti panen. Yaitu kerjaan mereka, bisnis yang ya bisa kita lihat dan sentuh langsung lah. Nah, foto-foto ini nunjukin banget bisnis mereka itu kayak apa di lapangan. Ada orang kerja, ada keramba jaring apung, ada ikan, ya pokoknya semua yang berhubungan sama budidaya ikan. Gambaran yang sangat tradisional ya kan? Coba deh ingat-ingat gambar ini, karena nanti kita bakal lihat sesuatu yang beda banget. Oke, bisnis lamanya udah jelas. Sekarang gimana kondisi keuangannya? Mungkin Anda mikir, pasti profitnya gede, makanya valuasinya tinggi. Tunggu dulu. Justru disinilah misterinya makin dalam. Dan ini dia angka kuncinya. Sepanjang tahun fiskal 2025, AMS itu bukannya untung, tapi malah rugi bersih. Rugi loh ya, sebesar lebih dari Rp457 juta. Ini fakta pertama yang benar-benar nabrak valuasinya yang setinggi langit itu. Di grafik ini kelihatan banget perubahannya yang drastis. Tahun 2024 mereka masih untung dikit, laba per sahamnya positif. Tapi lihat di 2025, jeblok. Langsung berbalik jadi rugi, laba per sahamnya jadi minus. Jadi trennya itu jelas, lagi turun, bukan naik. Jadi kesimpulannya gini, pendapatannya sekitar 15,6 miliar, tapi malah rugi. Karena rugi, ya rasio valuasi standar kayak price to earnings atau P per I, jadi nggak bisa dihitung. Kalau kita lihat murni dari sisi fundamentalnya aja, dari kinerjanya sekarang, harga sahamnya yang tinggi itu sama sekali nggak ada dasarnya. Sampai sini ceritanya kayaknya serem banget ya. Bisnisnya tradisional, keuangannya merah. Terus apa dong yang bikin harganya meroket? Nah, ini dia plot twistnya. Ada satu kejadian besar yang mengubah semua ini. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Mereka IPO tahun 2022. Nah, momen pentingnya itu di akhir 2025. Tiba-tiba ada pengumuman, terus negosiasi, dan puncaknya di bulan Desember, sebuah perusahaan asing namanya Radian Ruby Company Limited masuk dan langsung beli 51% saham mereka jadi pengendali baru. Ini momen yang benar-benar mengubah arah perusahaan. Artinya apa? Masuknya Radian Ruby ini bukan cuma sekedar ganti pemilik saham mayoritas, bukan. Ini adalah sinyal gede bahwa AMMS bakal ganti haluan. Total. Dan pasar pun langsung menangkap sinyal ini. Mereka nggak lagi lihat AMMS yang lama, si bisnis ikan, tapi mereka mulai membeli cerita soal potensi AMMS yang baru. Dan sekarang, inilah kepingan terakhir dari teka-teki kita. Apa sih visi radikal dari pemilik baru ini yang bisa bikin pasar segitu hebohnya? Di sini kita bisa lihat perbedaannya, kayak bumi dan langit. Dulu, bisnisnya ya aquaculture, bisnis fisik, tradisional, nyata. Sekarang, visi masa depannya adalah aset digital. Fokusnya ke fintech, tokensasi, wah, dunia yang beda banget. Ini benar-benar sebuah pivot strategis yang sangat dramatis. Dari bisnis ikan jadi bisnis fintech. Nah, ini dia jawabannya. Angka valuasi yang 31,6 kali lipat tadi, itu sama sekali bukan buat nilaiin tambak udang dan ikannya, bukan. Itu adalah harga yang pasar bersedia bayar untuk sebuah harapan, sebuah spekulasi, sebuah janji bahwa AMS di bawah kendali pemilik baru ini bakal jadi pemain besar di industri aset digital. Oke, jadi misteri kenapa harganya tinggi udah kejawab ya.
Itu karena ekspektasi masa depan. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih pelik, terus nilai wajarnya berapa dong? Nah, buat jawab ini, kita mesti lihat dulu perjalanan harganya yang menarik ini. Lihat deh 3 harga ini. Waktu IPO harganya cuma 100 perak. Terus, waktu si pemilik baru melakukan tender offer wajib, harganya dipatok di 156. Tapi pasar bilang nggak cukup. Harganya didorong terus sama pasar sampai ke level 400-an. 3 angka ini seakan-akan menceritakan 3 versi nilai yang berbeda dari perusahaan yang sama. Jadi, kita punya 2 nilai yang lagi tarik-menarik di sini. Pertama, nilai fundamental. Kalau kita lihat dari kinerja sekarang, dari aset dan kerugiannya, ya nilainya rendah banget. Tapi, di sisi lain, ada nilai spekulatif. Ini adalah harga yang dibayar pasar bukan buat apa yang ada sekarang, tapi buat apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, jurang yang lebar antara 2 nilai inilah yang bikin AMMS jadi sangat menarik sekaligus sangat berisiko. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar, terutama buat para investor. Valuasi AMS yang tinggi ini, apakah ini sebuah taruhan cerdas pada inovasi dan transformasi di masa depan? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar ikut-ikutan hype, sebuah gelembung spekulatif yang siap meletus kapan saja? Nah, jawabannya cuma waktu yang bisa membuktikan.